Ya, pada waktu pandemi yang sangat kami terpukul, rasanya seperti eh, sudah tidak ada harapan. Bebek timbungan nikel, bebek dibakar dalam bambu, namanya timbungan. Ya, itu yang spesialnya di sini. Ya maaf, karena ini persaingan yang luar biasa, terutama di sektor makanan, ya kita membuat create menu yang berbeda. Termasuk juga pada waktu zaman pandemi itu, mudah-mudahan lagi setelah adanya konferensi G20 ini di bulan November, mudah-mudahan Bali bisa bangkit. Om Swastiastu, Tiang Gede Eka Sugianto, yang pemilik dari restoran Sawah Indah Ring Ubud. Niki berdiri sekitar tahun 2009, hampir sudah 16 tahunan. Ya, perjalanan pada waktu dari berdiri sampai sekarang luar biasa, jadi sangat turun naik. Ya, sesuai dengan ekonomi kita di Bali yang mengandalkan pariwisata. Ya, pada waktu pandemi yang sangat kami terpukul, rasanya seperti sudah tidak ada harapan, karena hampir 2 tahun lebih, 2 tahun 3 bulan mungkin kita bersama semuanya di bidang pariwisata ini mengalami hal yang serupa. Jadi betul-betul ekonomi tidak bergerak, sama sekali tidak bergerak. Jadi ya kesulitannya di sana. Ya, Sawah Indah menampilkan menawarkan menu-menu kepada pelanggannya, bebek, ayam, ikan, yang seperti itu. Sapi. Yang kita unggulkan di sini adalah timbungannya. Bebek timbungan, ikan timbungan. Jadi bebek timbungan nikel, bebek dibakar dalam bambu, namanya timbungan. Ya, itu yang spesialnya di sini. Di samping itu kita banyak ada aktivitas di sini. Jadi kami menawarkan kepada pelanggan-pelanggan atau tamu-tamu di sini, aktivitasnya bisa naik sepeda di keliling sawah, trekking di pinggir sawah, atau kepada anak-anak sekolah yang ada pembelajaran bagaimana kita bercocok tanam, bagaimana menanam padi kepada anak-anak sekolah, terutama anak-anak sekolah yang ada di luar, misalnya dari Jakarta, Surabaya, bahkan dulu itu dari Malaysia, dari Singapura, yang banyak mereka datang ke sini untuk ada program farming education namanya. Jadi di bidang pertanian. Tamu kita kebanyakan yang domestik, dan ya kalau dulu sih campur gitu ya, dari kalau tamu luar gitu, asing gitu, mereka ingin mencoba bagaimana menu-menu tradisional yang kita tampilkan, bagaimana dia ingin mencicipi bebek yang dibakar dalam bambu tadi, yang timbungan, bagaimana rasanya bebek kalau dibumbuin cabai hijau yang tidak pedas. Jadi banyak tamu-tamu dari luar itu yang ingin mencicipi menu-menu tradisional kita. Kalau menu paling favorit di sini adalah bebek timbungan. Jadi bebek timbungan itu yang dibakar di dalam bambu. Jadi karena satu keunikannya betul-betul unik, kita menggunakan bambu untuk pembakarannya. Kemudian itu dibakar kira-kira 20 menit, dicampur dengan bumbu-bumbu megenep, bumbu apa yang kita punya di sini, yang di Bali punya ya, bumbu megenep, bumbu rajang, seperti itu.
Basic kami sebetulnya tidak ada di restoran, tetapi karena ini Ubud itu merupakan salah satu tujuan wisata, saya berpikir pada waktu itu kenapa hanya orang-orang lewat aja, kenapa kita minimal tamu-tamu itu bisa mampir ke tempat kita, apa yang kita punya, apa yang kita tawarkan. Ya, jadi seperti itu dasar pemikiran saya. Jadi jangan biar kita bisa menampilkan sesuatu kepada tamu-tamu yang kebetulan berkunjung ke daerah Ubud, seperti itu. Ya, di tempat kami memang di samping Sawah Indah banyak ada restoran yang bebek, jadi banyak ada persaingan, tetapi kami ingin menawarkan sesuatu yang berbeda. Seperti tadi yang saya bilang, ada aktivitasnya. Kemudian setelah mereka beraktivitas di sekitar Ubud seperti naik sepeda, tur VW, rafting, ATV, mereka bisa mencicipi hidangan-hidangan tradisional seperti yaitu bebek timbungan, bebek cabai hijau, ikan gurami timbungan, iga sapi bakarnya, sop iganya, seperti itu. Jadi ingin semua itu kita kemas dalam bentuk yang lebih ke tradisional. Ya, kalau menu-menu yang kami tawarkan di sini selalu mengikuti kemauan tamu, ya. Artinya apa yang dimana yang best sellernya, kemudian dimana letak kekurangan kita tanyakan ke tamu, kemudian kita perbaiki, kita selalu perbaiki, kemudian berinovasinya yaitu berdasarkan masukan dari tamu. Oh Pak, ini kurang ini ya, kami penuhi, kemudian inovasikan dengan ide-ide yang ada. Kebetulan kami mengelola di kitchen berdua ini dengan istri, jadi ya kita coba tampilkan yang berbeda dengan yang lainnya, dengan restoran-restoran yang lain gitu. Jadi ide-ide menu itu semua dari istri, dari istri saya. Jadi ya kita create sesuatu yang karena ini persaingan yang luar biasa, terutama di sektor makanan, ya kita membuat create menu yang berbeda. Termasuk juga pada waktu zaman pandemi itu kita bisa create yang frozen, misalnya betutu yang frozen kita bisa kirim keluar, bebek crispy yang frozen, bebek timbungan yang frozen. Jadi kita vakum, kemudian kita bisa kirim ke luar kota. Pada waktu pandemi lumayan banyak untuk yang frozen. Mereka misalnya ada acara di kotanya, bisa order ke kami. Itu semua lewat media sosial, kemudian lewat referensi yang sudah pernah coba, yang seperti itu. Kami juga mainnya digital juga, tersedia juga ada di Grab, ada di Gojek, dan di Shopee. Jadi ya harus kita ikutin zaman-zaman digital ya. Kami ada di Grab, ada di GoFood, ada di Shopee. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin mencicipi menu kami, ada di Sawah Indah Resto. Dan satu lagi aplikasinya bernama Bebekku. Jadi semua ada di Grab, ada di Gojek, ada di Shopee. Kalau diklik namanya Bebekku dan Sawah Indah Resto, itu kami ada di sana. Kalau pakai pakaian adat, semua tiap hari pakai pakaian adat. Alasannya karena ya kita menyesuaikan. Satu, tempatnya kita memang betul-betul di jauh di desa. Kemudian kita ingin juga betul-betul pelayanan bagaimana kita melayani tamu dengan budaya kita. Inilah budaya Bali yang kami tampilkan ke tradisionalannya. Tamu bisa kami tampung sekitar 200 orang, kemudian dilayani oleh
sekarang hampir 35 pegawai. Kalau harapan kami di setelah pandemi ini, ya mudah-mudahan lagi setelah adanya konferensi G20 ini di bulan November, mudah-mudahan Bali bisa bangkit, Bali bisa lebih banyak dikunjungi wisatawan, kemudian ekonomi kita yang dari level bawah, UMKM bisa bangkit kembali. Kepada teman-teman UMKM, jangan putus asa, terus bertahan, terus walaupun zaman seperti yang lalu pandemi ini membuat kita terpuruk, tetapi dengan semangat, dengan motivasi, kemudian berkreativitas yang tinggi, berinovasi yang tinggi, saya yakin masih bisa akan maju, masih bisa akan melangkah jauh ke depan, karena kuliner di Bali itu sangat unik dan berbeda dengan kuliner-kuliner di luar. Cuman kita harus bisa mengemasnya lebih profesional, mengemasnya lebih profesional, lebih bagus, agar bisa diterima oleh pasar-pasar domestik kita. Janganlah berpikir internasional, tapi cukup dengan pasar domestik, misalnya maaf, kirim Jakarta, Surabaya, itu bisa kita kemas dengan bagus. Terima kasih. Matur suksema. Om Santi 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 Om.